Nah, yuk sekarang kita coba cek fasadnya teman-teman. Nah, ini juga agak menarik gitu ya. Nah, untuk ukuran rumahnya, aksen-aksen yang mereka kasih juga spesial teman-teman ya. Pertama kali kita buka pintu benar-benar wow. Nah, untuk background halaman belakangnya teman-teman. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kalau teman-teman punya resolusi tahun baru rumah baru, nah teman-teman harus ngikutin series video kali ini karena kita bakal jelajah rumah di Surabaya Timur yang baru grass semuanya teman-teman. Salah satunya yang bakal kita review kali ini, kita lagi ada di Rungkut Asri ya. Rungkut Asri ini benar-benar strategis Surabaya Timur, deket kemana-mana juga dan lokasinya ini sudah rame teman-teman ya. Yang pertama deket ke Raya Mer ya, ke UPN, ke Yakaya, ke SMA 17 dan masih banyak spot-spot menarik yang ada di Surabaya Timur yang pastinya dijangkau dalam waktu yang dekat. Oke, nah sebelum kita jalan-jalan ke dalam, kita cek dulu nih row jalan yang ada di depan rumahnya. Ini juga salah satu yang spesial gitu ya, karena nggak 2 mobil row jalannya, tapi 3 mobil gitu ya. Jarang-jarang rumah lebar 5 punya row jalan yang gede banget, yaitu 3 mobil. Selain itu mereka juga tetap dilengkapi oleh semacam kayak halaman depan gitu ya. Nah ini bisa teman-teman menanam di sini, bisa dicor juga untuk area parkir dan lain-lain. Yang pastinya masih tersedia untuk kita bisa bercocok tanam di depan. Nah, yuk sekarang kita coba cek fasadnya teman-teman. Nah, ini juga agak menarik gitu ya. Kenapa? Karena ganteng banget. Di sini mereka pakai konsep ada sedikit tropicalnya, tapi industrialnya lebih kental teman-teman. Ya, mereka di sini pakai warna abu-abu, putih ya. Mereka kusennya pakai warna hitam dan kusen di kacanya. Kalau kita lihat dari fasad depan ini benar-benar gede teman-teman ya. Sangat jarang gitu ya untuk rumah lebar 5 punya kaca segede ini. Nah kalau kita lihat fasad atasnya, nah mereka ada semacam kayak partisi-partisi yang menambah kesan minimalisnya. Jadi rumahnya kalau kita lihat dari depan meskipun lebar 5 ini nggak boring, bukan minimalis biasa tapi banyak banget kesan industrialnya. Oke, yuk kita masuk sebelah sini. Nah untuk ukuran rumahnya ini 5x20 teman-teman. Jadi luas tanahnya 100 meter persegi dan luas bangunannya 130 meter persegi. Nanti kita bakal lihat ke dalam akan ada 3+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi. Nah, carportnya ini bisa diisi untuk 1 mobil teman-teman ya. Karena nggak terlalu besar lebarnya, jadi bisa untuk 1 mobil. Nah, untuk area carport ini sendiri dan rumahnya itu naik dari jalan sekitar 50 sentian. Jadi aman ya, nggak banjir dan di sini selokannya sudah rapi semua. Oke, beralih ke sebelah kiri. Nah ini ada taman, nah tamannya lumayan gede karena rumahnya memanjang ya 5x20 sehingga kedapatan taman besar juga di area depan rumah. Nah tapi area taman ini juga disediakan beberapa operasional air. Yang pertama ada sanyo di sebelah sana, bahkan sudah terpasang ya sanyonya. Terus ada tandon air bawah, ada meteran air ya yang bolongan itu. Terus ini juga ada keran, sudah ada selangnya juga. Jadi kalau kita mau cuci kendaraan di sini sangat bisa gitu ya. Nah aksen-aksen yang mereka kasih juga spesial teman-teman ya. Nah di sebelah kanan ini ada lampu-lampuan gitu ya. Jadi kalau malam lampunya ini bisa nyala. Nggak cuma di sini tapi di area taman pun juga mereka kasih. Jadi aksen-aksen kecil seperti ini mereka juga sangat memperhatikan. Nah untuk di area carport ini sendiri selain tadi bisa diisi untuk 1 mobil, mereka juga ada septic tank di bawah sini. Jadi nggak perlu masuk ke dalam kalau misalkan ada pembenahan atau apapun itu gitu ya. Untuk flooringnya di area carport ini mereka pakai macam paving gitu ya, paving kotak dan disusun secara bata. Jadi kelihatannya lebih rapi dan lebih lebar teman-teman. Oke, yuk kita beranjak ke sebelah sini. Nah ini adalah area transisi menuju kita ke dalam rumah gitu ya. Nah area transisinya nggak seberapa besar dan nggak bisa dikasih apa-apa mungkin ya. Tapi kalau teman-teman butuh teras luar, mungkin yang area taman ini bisa dicor sehingga membuat area terasnya kita bisa jadi lebih lebar. Jadi kalau mau terima tamu yang nggak seberapa kenal atau nggak seberapa dekat, bisa di luar aja. Nah untuk area transisi ini bisa langsung dipakai untuk masuk dalam rumah gitu ya. Mereka pakai granit, ini 60-60 ya, karena ini memang agak sedikit kotor gitu ya. Jadi belum kelihatan mewahnya kayak apa, nanti kalau dibersihkan pasti mewah gitu ya. Nah ini lumayan oke granitnya. Terus yang bikin excited lagi adalah untuk rumah lebar 5 biasanya pintunya cuma one door gitu ya, atau single door. Nah ini mereka dapat double door segede ini teman-teman. Jadi memang kalau kita lihat dari depan kesannya itu mewah banget. Apalagi mereka ini pakai kayu jati gitu ya. Dan mereka nambah kesan industrialnya ada di semacam kayak garis hitamnya ini ya, pakai besi. Dan mereka sudah pakai
smart door lock teman-teman. Jadi sudah kekinian banget gitu ya. Teknologinya juga lumayan. Untuk rumah ukuran 5x20. Secara lokasinya sudah bagus, lumayan juga sudah minimalis, makanya mereka melengkapi dengan smart door lock ini. Nah, yuk sekarang kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya. Let's go. Oke, sekarang jadi lagi ada di dalam rumahnya. Pertama kali kita buka pintu benar-benar wow, luas banget dan tinggi banget teman-teman. Gitu ya. Secara di sini mereka pakai double ceiling. Ini tingginya sekitar 3,8 sampai 4 meteran. Jadi untuk sirkulasi udara juga sangat bagus gitu ya. Apalagi mereka di sini kesannya benar-benar industrial, mulai dari pintu pakai kusen hitam, terus jendela yang super gede ini mereka juga pakai kusen hitam. Terus nanti area tangga dan area dapurnya juga pakai hitam-hitam. Jadi rumahnya bisa lebih kelihatan industrial dan lebih ganteng. Oke, selain sini yang tinggi, mereka di sini juga menyediakan pencahayaan yang bagus teman-teman ya. Kita bisa lihat kaca sebelah kanan ini segede ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman butuh vitamin D, ini sangat bagus juga karena rumahnya juga hadap ke timur ya. Jadi kalau matahari terbit, kita tinggal buka jendela, cahaya juga bisa masuk ke dalam rumah gitu ya. Nah, untuk flooringnya mereka di sini pakai granit 60-60 krem, ada sedikit corak bercak-bercak putihnya gitu ya. Jadi nggak monoton, krem biasa. Seluruh flooringnya pinggirnya sudah di-clean semua, jadi sudah rapi gitu ya. Nah, untuk dindingnya mereka pakai cat warna krem teman-teman. Jadi kalau kita mau nambahin interior yang beraneka ragam, masih bisa netral di dindingnya gitu ya. Nah, ini bisa dipakai untuk ruang tamu, ruang keluarga, ruang makan. Nah, untuk di area bawah tangga, di sini juga mereka ngasih space. Jadi mungkin bisa disediakan tempat untuk gudang mini gitu ya, karena rumahnya biasanya 5x20 itu belakang masih ada sisa tanah gitu ya. Tapi untuk rumah kali ini karena luas bangunannya 130 meter persegi sehingga mereka sudah full bangunan teman-teman. Jadi untuk area gudangnya masih belum ada. Nah, salah satu siasatnya mereka ngasih spot di bawah tangga ini untuk teman-teman bisa jadikan storage atau gudang gitu ya. Nah, di ruangan ini mereka juga sudah menyediakan instalasi listrik dan AC bahkan ya. Jadi listriknya untuk telepon pun juga sudah ada di setiap di sudut sana, di sini, terus di setiap sisi juga sudah ada semua. Untuk AC pun juga mereka sudah menyediakan instalasi di bagian di atas pintu tadi ya. Bahkan sampai saluran dan stop kontaknya ada semua. Jadi sudah lengkap, kita tinggal masang-masang aja. Oke, nah yuk sekarang kita coba ke belakang sana. Rumah ini dilengkapi oleh 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi gitu ya. Nah, sebelum kita ke lantai 2, kita obrak-abrik dulu lantai satunya dan mungkin agak sedikit kotor teman-teman, nggak apa-apa. Tapi yang pasti rumah ini sudah bagus dan sudah ready. Nah, di sebelah tangga kita menemukan satu kamar mandi, nggak seberapa besar karena kamar mandi di sini kan sudah kamar mandi dalam semua ya. Jadi setiap kamar nanti punya kamar mandi dalam. Nah, ini untuk tamu aja gitu ya. Jadi mungkin lokasinya sebelah tangga dan nggak terlalu besar. Nah, di sini mereka menyediakan kloset duduk gitu ya. Kloset duduk sudah, terus ada wastafel, cuma di sini nggak ada shower gitu ya. Cuman untuk speknya lumayan oke, dinding-dindingnya juga sudah di granit semua gitu ya. Jadi nggak rembes dan lebih awet lagi. Nah, pintunya mereka juga ngasih pintu yang abal-abal teman-teman. Ini mereka pakai pintu kayu ya. Kalau yang depan tadi pakai jati, kemungkinan ini pakai multiplex biasa, cuma pakai APL. Tapi tetap benar-benar kokoh dan nyambung ya sama kusennya gitu ya. Jadi ini pakai warna hitam, ini warna abu-abu, jadi masih nyambung. Oke, langsung aja kita ke sebelah sini sebelum kita ke dapur. Nah, ini ada satu kamar tidur di lantai 1, jadi cocok banget buat teman-teman yang nyari rumah. Ada satu kamar di bawah ya, termasuk kamar mandi dalam. Nah, salah satu contoh yang paling enak gitu ya, pilihan yang paling enak adalah rumah ini. Oke, nah kita masuk sebelah sini. Ini ada beberapa barang teman-teman, nggak apa-apa ya, kita abaikan saja gitu ya. Nah, untuk kamar ini ukurannya juga lumayan gitu ya. Ini sekitar 3 meter kali 4 meteran ke belakang, termasuk kamar mandi gitu ya. Nah, untuk kasurnya ini kemungkinan bisa sampai queen. Beberapa lemari dan beberapa barang masih bisa. Di sini sudah dilengkapi oleh instalasi AC, instalasi listrik, lampu pun juga sudah ada, tapi masih redup ya. Tapi sudah terlihat kalau listriknya sudah nyala. Gitu ya. Untuk listrik pun, telepon juga sudah ada semua masuk ke kamar ini gitu ya. Nah, kamar ini juga punya kamar mandi dalam ya yang pasti. Nah, kamar mandi dalamnya juga lumayan lebar teman-teman. Di sini mereka menyediakan kloset duduk, ada shower juga. Showernya terdiri dari keran dan ya shower itu sendiri. Terus ada water heater gitu ya. Sudah ada salurannya juga, stop kontaknya sudah oke, tinggal pasang-pasang aja.
Dan untuk lantainya mereka sudah di split ya. Jadi untuk kamar mandi basah dan kering teman-teman bisa membedakan sendiri mau pakai tirai atau mau pakai kaca juga sudah ada. Dinding-dindingnya semua juga sudah di keramik, jadi lebih awet lagi. Nah di depan sini mereka menyediakan wastafel ya. Jadi wastafelnya ada di luar, kalau ada apa-apa nggak perlu masuk ke dalam kamar mandinya. Cuman kekurangannya satu ya di sini. Di sini nggak ada kaca yang bisa dibuka. Jadi kacanya tadi dari depan ya. Di sini juga fix gitu ya, atau kaca mati, jadi nggak bisa dibuka tutup sehingga udara masih kurang bisa keluar masuk di area kamar dan di ruangan yang lain. Nah mungkin kalau teman-teman cocok dengan rumah ini, nggak cocok dengan kacanya aja, nah teman-teman ganti aja kacanya ya, karena nggak seberapa mahal tapi tetap bisa fungsional sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, nah di depan kamar ini mereka menyediakan satu dapur. Nah dapurnya mungkin juga banyak barang teman-teman ya, tapi kita tetap abaikan saja. Nah dapurnya ini juga lumayan ganteng. Kenapa? Karena buat teman-teman yang cowok ya, yang suka warna gelap gitu ya, nah dapur ini bener-bener wah cocok banget. Yang pertama mereka sudah ada top table-nya ya, pakai granit warna hitam, backsplash-nya juga warna hitam, semuanya serba hitam. Nah untuk sink dan kerannya mereka juga pakai warna hitam teman-teman. Bahkan untuk cairan sabunnya pun juga tutupnya pakai warna hitam. Jadi benar-benar netral ya, ganteng banget untuk area dapurnya. Sehingga kalau kita masak-masak lebih semangat gitu ya. Nah kalau teman-teman mau nambahin kabinet bawah dan kabinet atas ini juga sangat bisa gitu ya, karena memang warnanya masih netral, dan kalau misalkan kita nambahin pakai warna tertentu pun juga masih masuk gitu ya. Nah kita coba cek airnya. Nah airnya sudah keluar teman-teman ya, jadi sudah aman. Oke. Nah untuk dapur ini sendiri cuman satu line aja, bukan letter L gitu ya. Nah kalau teman-teman butuh tempat spot untuk kulkas, ini di sebelah sini. Jadi ini sebelahnya pintu ya, masih ada satu spot untuk kulkas, 2 pintu masih bisa ini ya. Jadi ukurannya lumayan besar, ini sekitar 70-80 sentian, satu granit lebih gitu ya. Jadi lumayan untuk tempat kulkas, sehingga untuk peralatan masak dan untuk kebutuhan makanan bisa tersedia di sini semua. Dan untuk akses ke sini pun nggak seberapa sempit ya, meskipun lebar 5 gitu kan. Nah untuk area dapur ini mobilisasinya masih enak gitu ya, jadi nggak terlalu sempit untuk kita bisa masak atau beroperasional di area dapur. Oke. Ke belakang sedikit, ke sebelah sini. Nah ini kita dipisahkan oleh pintu kaca ya, jadi udara dari belakang rumah tetap bisa masuk, cahaya juga tetap bisa masuk. Nah di sini ada semacam teras sedikit teman-teman. Teras ini sudah diketutupan sama cor atas, jadi ya mungkin kalau ada hujan nggak seberapa masuk ke dalam rumah, cuman ke sini aja ya, ciprat-ciprat sedikit. Nah untuk di belakang rumah kita disediakan satu halaman belakang rumah yang pastinya ini tidak dipakai untuk area jemur baju, tapi untuk mandi. Enggak gitu ya. Ini cuma aksesoris aja. Ini area belakang rumah, teman-teman bisa lihat di sini sudah ada batu koralnya, jadi lebih cantik lagi. Kalau mau dijadikan taman hijau pun juga bisa, mau dijadikan kolam ikan pun juga bisa. Nah di depan sini mereka sudah menyediakan kamar untuk ART ya, bahkan kamar untuk ART-nya pun pintunya wapi gitu ya. Nah sama kayak pintu di kamar mandi tadi gitu ya. Jadi bagus dan sudah full sampai atas, sampai plafonnya. Ini tingginya sekitar 2,5 meter, memang nggak berapa tinggi. Tapi untuk aksesoris pintu seperti ini untuk kamar ART sudah bagus gitu ya. Oke, nah di dalam sini ukurannya nggak seberapa besar, cukup untuk satu kasur aja, dan sudah ada kamar mandi dalamnya. Kamar mandi dalamnya pakai kloset jongkok dan juga pakai keran gitu ya. Jadi untuk ART oke, di sini juga mereka pakai roster, jadi udara tetap bisa masuk tapi tetap kelihatan bagus dari depan. Nah untuk background halaman belakang ya teman-teman, ini mereka pakai abu-abu, cuman nggak seberapa plain ya, nggak terlalu boring. Soalnya mereka pakai tali air yang cukup besar seperti ini, jadi nggak cuman cat tembok polosan aja gitu ya. Tetap bagus. Kalau kita mau dekor di sini pun pakai tumbuhan rambat masih bisa. Nah langsung aja sekarang kita coba cek lantai 2-nya. Let's go. Oke, sembari kita menuju ke lantai 2 teman-teman ya, jadi sekarang lagi ada di area tangganya. Ini pijakannya cukup enak, mereka nggak seberapa tinggi gitu ya, tapi memang anak tangganya lebih banyak sepertinya. Terus pegangannya mereka pakai pegangan besi warna hitam kayak gini, tetap on konsep gitu ya. Nah di lantai 2 ini mereka ada 2 kamar tidur dan semuanya punya kamar mandi dalam juga. Nanti kita bakal lihat service areanya ada di belakang sana, ada balkon juga, jadi untuk area service ada di atas gitu ya. Nah kita kemana dulu nih? Coba kita kesini dulu aja ya. Let's go.
Oke, sambil jalan ke area balkon belakang, ini jadi lagi ngelewatin satu lorong ya. Lorongnya lumayan punya space besar. Ini ukurannya lebarnya sekitar 2,5 meteran ya. Jadi lumayan besar. Kalau teman-teman memang perlu ruang keluarga lebih private, bisa di sini gitu ya, atau mungkin butuh tempat kerja, butuh tempat untuk ngonten. Nah, tempat ini bisa dipakai karena cahayanya pun juga cukup bagus teman-teman di sini. Jadi kalau buat foto-foto ya lumayan oke, gitu ya. Nah, kita dipisahkan oleh satu pintu sliding door seperti ini, sama kayak di bawah ya. Dan ini mengarahkan kita ke area belakang balkon ini. Nah, ini adalah balkon ya. Nah, di sebelah sini ini adalah area untuk servisnya teman-teman. Jadi kalau kita mau cuci baju, sudah disediakan stop kontak di sana. Untuk tandon atasnya ini, tandon stainlessnya ini mungkin bakalan seperti itu ya konsepnya. Jadi akan ada besi di pojokan sana sehingga area bawah itu bisa dimanfaatkan untuk mesin cuci, dan kita bisa jemur di sini tanpa kita ganggu estetika yang ada di bawah. Kalau misalkan kita mau jemur di bawah tadi kan bakal kelihatan dari depan gitu ya, jadi kurang enak dilihat. Nah, kalau di sini sudah lebih aman. Oke, langsung aja kita lanjut ke kamar yang kedua. Oke, ini adalah kamar yang kedua dan lagi-lagi sudah ada barangnya ya, jadi hiraukan saja. Kamar ini lebih besar daripada kamar yang di bawah, teman-teman. Jadi satu kasur king juga mungkin sudah bisa masuk di sini ya. Nah, untuk ceilingnya di sini juga tinggi. Ini sekitar 3,5 sampai 3,8, hampir sama seperti bawah gitu ya. Untuk instalasinya mereka sudah pakai instalasi listrik, telepon, terus untuk AC pun juga sudah tersedia semua. Kita tinggal tempel-tempel, masang-masang aja. Nah, kamar ini juga dilengkapi oleh kamar mandi dalam. Yang pertama wastafelnya sudah di depan seperti ini ya, sama kayak tadi di bawah. Dan yang kedua, kamar mandinya punya konsep yang sama seperti yang di bawah juga. Jadi ada konsep duduk, ada shower, ada keran, ada instalasi water heater. Dan juga dilengkapi oleh jendela yang seperti ini. Jadi uapnya bisa langsung keluar gitu ya. Dan juga penambahan cahaya. Coba kita matiin lampunya mana. Dan nah, jadi kalau siang-siang tetap terang gitu ya. Nah, juga dilengkapi oleh jendela seperti ini teman-teman, tapi jendelanya nggak bisa dibuka fix ya. Jadi kita perlu ganti sedikit untuk supaya jendelanya bisa dibuka sehingga udaranya bisa masuk ke sini, bisa lebih nggak pengap gitu ya. Nah, untuk pintunya ini juga spesial teman-teman. Kalau kita tadi perhatikan di setiap pintu kamar itu mereka pakai pintu jati seperti ini ya, nggak polosan tapi mereka ngasih semacam garis-garis sehingga tetap kesannya elegan dan tropical ya. Meskipun nggak seberapa banyak kesan tropikalnya, tapi kalau kita lihat dari pintunya mereka nambah kesan tropical itu. Oke, lanjut terakhir kita ke kamar yang utama ya. Tapi sebelum itu di sini ada space kosong juga teman-teman. Kalau misalkan teman-teman butuh kamar lagi, ini juga sudah enak gitu ya. Tinggal nambahin satu dinding tembok sama satu partisi, atau mau ditembok pun juga masih bisa karena ukurannya juga lumayan memanjang ke samping. Ini sekitar 4 meteran ini ada gitu ya. Lebarnya sekitar 2,5 meteran. Jadi untuk satu kasur single pun masih bisa oke. Nah, ceilingnya pun juga di sini tinggi 3,5 sampai 3,8. Dinding-dindingnya pakai warna krem semua, jadi lebih adem. Gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak butuh kamarnya sudah banyak nih menurut teman-teman bisa taruh di sini lemari-lemari, walk-in closet gitu ya, atau mungkin jadikan sebagai mini office, kantor kecil juga bisa. Karena space-nya di sini di lantai 2 masih cukup banyak. Oke, langsung aja kita ke sebelah sini. Nah, ini adalah kamar utamanya yang super lega dan super besar gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang paling dominan yaitu pencahayaannya teman-teman. Nggak langsung full ke dalam, tapi dibatasi atau terfilter dengan adanya partisi-partisi ini. Jadi nggak langsung nyentrong banget gitu ya. Dan ini bagus. Cuman ukurannya satu ya. Jendelanya nggak ada yang bisa dibuka lagi. Jadi kalau misalkan lebih enak lagi jendelanya, teman-teman nanti bisa cari yang sliding atau yang dorong gitu ya, supaya udaranya bisa masuk ke sini. Karena so far kalau udara nggak bisa masuk ya kita nafasnya juga nggak enak, agak sedikit pengap gitu ya. Nah, untuk fasilitasnya mereka juga sudah lengkap, ada instalasi listrik, AC pun juga sudah ada, plafonnya juga tinggi, lantainya juga pakai granit yang sama 60-60 sudah di-print semua, dan mereka juga ada kamar mandi dalam nih di sini. Nah, kamar mandi dalamnya juga sangat banyak cahaya gitu ya. Yang pertama ada shower, ada keran gitu ya, ada instalasi water heater tapi agak naik banget di atas itu gitu ya. Terus di sini ada wastafel, ada kloset duduk juga.
Nah di sini ada kaca yang kaca buram ya, tapi nggak seberapa kelihatan dari depan gitu ya. Tapi cahaya masuk, jadi kalau siang-siang kayak gini kita nggak perlu nyalain lampu supaya energinya lebih hemat. Oke, yuk sekarang kita review singkatnya di bawah. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi kita lagi ada di area Rungkut Asri. Rumah ini ukurannya 5x20, jadi luas tanahnya 100 meter persegi dan luas bangunannya 130 meter persegi. Rumahnya cantik banget, konsepnya industrial tropical gitu ya. Mereka dilengkapi oleh 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi. Aksen-aksen yang mereka berikan juga lumayan banyak gitu ya. Yang pertama mereka punya smart lock ya, smart elektronik, smart lamp, ada inden TV ya, sudah input pagar, sudah ikut bathtub juga. Pintunya semua pintu jati solid, tandon bawah dan tandon stainless yang ada di atas. Gitu ya. Rumah ini menghadap ke timur dan juga listriknya 2200 watt. Airnya juga sudah PDAM teman-teman. Ya, harganya, nah ini kan yang teman-teman tunggu-tunggu. Harganya ini cuma 1,9 M-an aja. Dan itu masih bisa nego. Jadi dengan lokasi yang bagus banget gitu ya, dekat kemana-mana di area Surabaya Timur. Terus rumahnya juga ganteng, aksennya banyak gitu ya. Nah kalau teman-teman mau nego, mau tanya-tanya, mau survei, langsung aja kontak admin, nomornya ada di bawah ini. Oke, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus, yang ciamik, yang murah, yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya yang ada di Rungkut Asri ini. Thank you for watching and see you in our next video. Bye-bye.